Bapak ngisi berapa tadi? 10.000 Pak, beneran Pak? Ya, enggak. Dalam video Pak. Kenapa hak Dalam saya? video, Pak. Maka diisi rupanya. Enggak, ya saya warga biasa. Panik ya. komplain. Suka hati saya. Marah ya petugasnya Kalau ya. ada keberatan komplain kita. Mental koruptor pebudaya sampai bawah sangat prihatin dengan negara ini. Wah. Korupsi di Indonesia itu sudah mendarah daging, tidak hanya pejabatnya, bahkan rakyat jelatanya juga korupsi. Setuju ya, ini setuju. Ini fakta yang menyakitkan ya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat dan dimulakan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Saudara, seperti biasa kali ini saya akan mereact video rekomendasi dari subscriber, yang mana tajuk video tersebut adalah ketangkap basah petugas SPBU ketahuan ngakalin pembeli auto dipermalukan. Detik-detik aksi nakal petugas SPBU terbongkar di depan konsumen. Ya, gak pejabatnya, gak rakyatnya, semuanya punya mental maling, mental korupsi. Ya, dalam video ini tuh menceritakan yang menampilkan satu aksi dari petugas SPBU. Petugas SPBU itu seperti petugas pom minyak, pom bensin atau pam minyak kalau di Malaysia. Dia itu melakukan kecurangan, penipuan terhadap konsumennya. Dalam bentuk apa penipuannya? Dan ini memang sering terjadi sih di Indonesia. Makanya mengisi minyak atau bensin di pom bensin itu bukan berarti aman, bukan berarti bebas dari penipuan, tetapi malah disitulah mereka para pegawainya itu buat aksi nakal ya, korupsi ya, maling, jadi maling. Oke, seperti apa modus penipuan mereka yang mereka lakukan di pom bensin atau di pam minyak? Oke, mari kita saksikan bersama-sama. Oh ya, sebelum saya react, tolong dong di like video ini ya, kan tidak rugi itu di like. Kemudian yang belum subscribe, tolong bantu di subscribe untuk mencapai misi 100.000 subscriber. Oke, setuju? Oke, like dulu kemudian subscribe. Thank you. Bapak ngisi berapa tadi? 10.000 Pak, beneran Pak? Ya, enggak. Dalam video Pak. Kenapa hak saya? Dalam video, Pak. Maka diisi rupanya. Enggak, ya saya warga biasa. Panik ya. komplain. Suka hati saya. Marah ya petugasnya Kalau ya. ada keberatan komplain kita. Ya, seperti apa modus penipuannya? Mari kita tengok bersama-sama. Guys, ada satu momen paling sakral dalam hidup para pengendara. Bukan pas gajian, bukan pas THR turun, tapi pas lagi berdiri di SPBU sambil bilang, isi full ya bang. Karena di momen itu, kita percaya Wow, penuh. antrinya. Percaya kalau uang yang keluar sebanding sama bensin yang masuk. Percaya kalau angka di mesin itu bukan cuma hiasan kayak caption motivasi. Tapi sayangnya, di balik suara klik, nozzle, dan angka yang muter itu, ada cerita lain yang bikin dahi berkerut. Karena beberapa oknum justru main di tempat yang seharusnya paling transparan. Sebagai konsumen, apalagi pemilik kendaraan, kecurangan di SPBU itu sesuatu yang nyakitin secara halus. Bayangin, kita bayar full, tapi yang masuk ke tangki cuma setengah hati. Betul. Uangnya hilang, bensinnya nggak jelas. Kita Sering pulang sambil kejadian mikir, seperti itu. ini motor gue yang boros atau gue yang dibohongin? Dan yang bikin makin kesel, modusnya tuh kadang rapi banget. Nggak kelihatan kalau kita nggak teliti. Untungnya ada beberapa orang yang cukup sadar dan akhirnya berhasil bongkar trik-trik ini. Jadi sebenarnya gimana sih cara mereka mainnya? Kita rangkumin guys. Tapi Oh iya, saya tuh kalau beli bensin di pam minyak atau di pom bensin atau SPBU, saya selalu perhatikan itu tadi tuh mesinnya tuh ya, apa itu namanya? Ya, saya selalu perhatikan ya. Mulai dari harganya sampai liternya. Misal saya beli 2 liter, maka saya pastikan itu yang tercantum di sana 2 liter ya. Berikut dengan harganya. Saya selalu awasi itunya karena memang biasanya yang saya tahu penipuannya adalah di situ ya. Kita pesan, kita beli 2 liter tetapi masuknya 1,5 liter ya. Kalau kita tidak awas, tidak perhatikan jumlahnya di situ, maka kita tidak tahu ya kalau kita itu ditipu. Tetapi apakah ada lagi bentuk penipuan yang dilakukan oleh petugas SPBU selain itu ya? Mari kita tengok bersama-sama. sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Biar tiap ada kasus-kasus beginian, kalian nggak jadi korban berikutnya. Ya betul ya. Sekarang kita masuk ke kasus-kasusnya. Ada seorang warga yang merekam kejadian mencurigakan di sebuah pom bensin. Ceritanya sederhana. Seorang pemotor isi pertalit Rp10.000. Nominal kecil, santai, harusnya aman. Tapi setelah diisi tangkinya nggak nambah. Kayak hubungan tanpa kejelasan, ada transaksi tapi nggak ada hasil. Perekam langsung protes. Dan begitu sadar kamera menyala, petugasnya langsung berubah modi. Dari santai jadi defensif, dari biasa jadi panik. Ujung-ujungnya,
bensin diisi ulang dan uang 10.000 rupiah dikembalikan. Nah loh, kalau nggak direkam, kira-kira lanjut nggak tuh dramanya? Bapak ngisi berapa tadi? 10.000 Pak, beneran Pak? Iya. Enggak. Gak ada video Pak. Kenapa hak saya? Bapak diisi rupanya. Enggak, ya saya warga biasa komplain. Suka hati saya. Kalau ada keberatan komplain kita. Ya, nggak boleh gitu. Oh, jadi Nanti langsung gitu saya bilang bentuk biar diperiksa penipuannya. Bukan gitu dong. Setuju Modusnya nggak kita komplain? begitu. Iya, kalau memang benar nggak apa-apa. Beneran saya nggak itu loh. Iya. Oke. Ya. Jadi saya mohon sama masyarakat ya. Miris sekali ya, pegawainya malah jilbaban pula ya, perempuan pula. Putra, Malah mentalnya mental korupsi, mental maling. Oh, tolong. Ya, saya masyarakat biasa ya. Nah, ini ada komplain isi 10.000 kosong, ya. Lanjut ke kasus yang lebih berat. Oke, sebentar ya. Saya jadi tahu nih ya. Jadi kedepannya saya bisa hati-hati lagi nih. Saya mesti perhatikan betul-betul. Itu minyak atau bensin keluar tidak dari alatnya itu ketika dimasukkan dalam tangki itu. Jadi mesti dipastikan lagi ya. Jadi begitu modusnya penipuannya. Seolah-olah mengisi, alat dimasukkan ke dalam tangki motor ya. Tetapi minyaknya tidak keluar, bensinnya tidak keluar. Lalu apa dong yang keluar? Angin berarti ya. Kemudian itu alatnya itu apa namanya berjalan tidak ya, meterannya itu ya, apa itu namanya tuh ya. Ya. Oke, tapi setelah ketahuan karena direkam, si kakak pegawai itu tadi langsung panik, dia langsung menyerang, panik dan diisi kembali ya, dengan diisi betulan ya. Kemudian katanya duitnya dikembalikan. Dan jadi kedepannya kita mesti pastikan kalau ngisi bensin di pom bensin, kita mesti pastikan betul-betul, lihat betul-betul itu minyak keluar tidak dari alatnya itu ya. Biar tidak kejadian seperti ini. Oke, lanjut. Seorang konsumen beli solar 150.000 rupiah. Tapi setelah dicek, yang masuk cuma setara 100.000 rupiah. Selisihnya cuma Tuhan yang tahu. Beli 150.000 rupiah malah isinya setara cekcok 100.000. Ya Pak, sing nyolong solar ya. Sing gawe nyolong solar ya, diteni ping pira bae. Aduh, Bapak, tobat Bapak, udah tua. Pom bensin pucang ya, wis ping pira bae tak diteni nang nyolong. Pura-pura sibuk dia. Wis ping pira bae ya. Nggak berani menampakkan muka dia. Nomor ngarake ngaras 50.000 aku tuku 100.000. Allah. Tuku 150 dibayar. Tapi setelah dilaporkan ke pimpinan, akhirnya diakui juga. Katanya salah program mesin. Nah, ini nih kalimat klasik. Mesinnya yang Kalau bukan salah disalahkan. teknis, ya salah pencet. Tapi kok Salah salahnya sering pencet. merugikan konsumen ya? Bukan sebaliknya. Jenengan aku salah apa lagi? Aku salah. Memang jenengan nyong tuku solar. Kamu kenyataan. Iya jenengan nyong tuku solar 150 di sini 100.000 Ya, benar. aku salah. Ya benar. Aku salah program. Salah memprogram Tapi katanya. jenengan salah program gue kawit gemian lho, tak titeni lho. Orang berapa lu apa? Aku orang ngerti. Aku ngerti. Iya wes. Aku salah. Iya wes. Tapi aku sedikit nggak kelihatan. Kasus lain terjadi di SPBU Buperta Cibubur. Modusnya mirip, tapi lebih halus. Konsumen minta isi 150.000 rupiah, tapi yang dimasukkan cuma 100.000 rupiah. Bedanya, kali ini korbannya lebih teliti. Dia minta struk. Dan boom, ketahuan. Kadang bukti itu simple. Bukan CCTV, bukan saksi ahli. Cuma kertas kecil yang sering kita anggap nggak penting. Oh, tertera jelas di struknya itu tertulis 100.000. Bego bener ya pegawainya ya. Terus gimana itu mas? Kalau misalkan yang penting saya jujur aja. Iya. Kalau misalkan emang kenapa bisa struknya dikasih segitu? Pertanyaan saya. Struknya ada 2. Mau dicapai kayak apa kayak gimana saya juga kerja mas. Aduh. Orang saya harus profesional nggak bisa kayak gitu. Lanjut ke kasus yang sempat viral. Sebentar, mungkin dipikirnya si pembelinya itu tidak akan melihat struknya ya. Resitnya. Ternyata resitnya dilihat sama si pembelinya, itu betul itu 100.000. Padahal tadi si pembeli itu ya belinya 150.000 dan dipastikan juga oleh
penjualnya oleh pegawainya, pegawai POM-nya itu bahwa diisi 150.000 ya. Bagusnya tadi itu dicek, dicocokkan dengan resitnya, dengan struknya bahwa ternyata cuma diisi 100.000, padahal si pembelinya itu bayar 150.000. Disinilah bentuk korupsinya ya. Tapi bego juga sih pegawainya, udah jelas-jelas di struknya itu 100.000, malah ngakunya diisi seharga 150.000. Dikira itu struknya setelah diterima akan dibuang oleh pembelinya. Jangan salah, sekarang itu pembeli itu sudah bisa curiga gitu ya, udah terbiasa curiga dengan pom bensin, dengan pegawainya. Maka ketika ada struk maka akan dilihat ya jumlahnya yang masuk itu akan dicocokkan dengan jumlah yang dibeli gitu kan. Bego juga nih pegawainya, jelas-jelas ketahuan lah tidak sesuai dengan uang yang dibayar. Dan bikin banyak orang mikir ulang tiap isi bensin. Seorang pemilik mobil Nissan Serena isi Pertalite. Tangki mobilnya kapasitasnya sekitar 60 liter, tapi mesin SPBU menunjukkan angka 78,1 liter. Ini bukan isi bensin, ini kayak lagi ngisi galon bocor yang tembus dimensi lain. Maksudnya Pemilik gimana mobil nih? langsung protes karena secara logika ini udah nggak masuk akal. Kecuali mobilnya punya Saya ulang uang lagi ya, rahasia saya ulang kayak lagi. Doraemon. Lanjut ke kasus yang sempat viral dan bikin banyak orang mikir ulang tiap isi bensin. Seorang pemilik mobil Nissan Serena isi Pertalite. Tangki mobilnya kapasitasnya sekitar 60 liter, tapi mesin SPBU menunjukkan angka 78,1 liter. Over. Ini bukan isi bensin, ini kayak lagi ngisi galon bocor yang tembus Gimana dimensi lain. ceritanya? Pemilik mobil langsung protes karena secara logika ini udah nggak masuk akal. Iya. Kecuali mobilnya punya Tumpah-tumpah uang seharusnya. rahasia kayak Doraemon. Aduh. Pegawainya nih mereka punya mental korupsi tapi bego. 557 73 liter, ini 60 liter nggak ada mas. Harusnya itu tumpah ya, harusnya sudah tumpah, udah meluber kemana-mana tuh bensinnya tuh. Ya tapi itu kan nggak mungkin Wak, jauh bener. Ada juga sopir truk yang emosinya udah di ujung nozzle. Aduh, Dia isi malah sok solar, bodoh lagi tapi angka di pegawainya. mesin terus naik sampai 400 liter lebih. Padahal kapasitas tangkinya jelas nggak segede itu. Ini bukan lagi over, ini sudah masuk kategori fiksi ilmiah. Sopir langsung cari pengawas SPBU, karena kalau Fiksi dibiarkan, bisa-bisa tangkinya dituduh punya dimensi lain. Terus. Ini bisa-bisa mesinnya yang tangkinya yang dibilang koruptor. Harga 2 juta lebih. Nah, terus, kasih pol. Berikan dapat tinggi sebelah. Katanya sopol tinggi sebelah. Terus, kasih pol. Kasih pol, Pak, kasih pol. Pol. Nggak penuh-penuh. 411 liter. Terus. Waduh. Pol, Pak, pol. Kasih pol. Nggak penuh-penuh pula. Terus. Sampai 3 jutaan lebih. Terus. Mana pengawasnya? Panggil kemari. Sana sudah full, Ini terus, Pak. Isi terus. Terus. Kamu main-main dengan kita, Nggak penuh-penuh juga. Jangan main-main dengan orang, Ini gimana cara mereka ngakalinnya ya? Ini fakta, Itu mesin terus berjalan, 2 terus juta bergerak lebih, angkanya. 2 juta lebih. Ini ya. Ini fakta, 2 juta lebih. Wow. 2 juta lebih. Dan yang terakhir, ini kelihatannya kecil tapi penting. Ada konsumen isi BBM Rp350.000, tapi yang masuk cuma Rp348.700. Selisihnya cuma 1.000-an. Tapi guys, justru di situ poinnya. Karena kalau dibiarkan, selisih kecil yang terjadi berkali-kali lama-lama jadi besar. Ibarat semut, kecil-kecil tapi kalau Betul, satu betul. koloni bisa ngabisin gula Biar sekilo. nggak Makanya kebiasaan. konsumen ini tetap protes. Karena prinsipnya jelas. Bukan soal nominal, tapi soal kejujuran. Ini SPBU
Semodo saya isi 3,5, keluarnya 3.480. Ini operatornya. Ini operatornya. Kamu jangan bermain-main kamu dia SPBU. Kami nak main, Pak. Nah, kau main nggak? Karena aku lagi Kau kan masuk. pekerja di sini loh, Ya. ya kan? Kan aku Kau pekerja di masuk. sini, berarti kau kan tahu. Kenapa kau tarik? Ini SPBU-nya. Apa urusan kau? Bahaya nih SPBU nih. Kau Harusnya yang menjadi tempat atau apa ya, stesen yang paling aman untuk membeli minyak atau bensin, ini malah tempat penipuan di sana ya. Pertamina kau. Aduh. Kecurangan kamu di sini nih kayak inilah. Ya. Kecurangan, Pak. Kan kami Apa alasan kau? Sekarang sini. Yo. Apa alasan kau? alasan aku. Kau kan, bilang biasanya 3,5. Lah. tolong dia 3,5 kenapa kau tarik pampanya? Yo, kan aku Sementara belum beneran masuk ke 3,5. Hah? Ya, aku tambah. Berarti kerja kau lalai. Setelah Bapak lah Ya? Kerja kau lalai nih. Kan aku bilang harganya Ya. 248. Jadi kesimpulannya guys, isi bensin itu kelihatannya sepele, tapi ternyata bisa jadi penuh jebakan. Kita datang dengan percaya, tapi tetap harus waspada. Karena di dunia ini, yang bahaya itu bukan cuma bensin oplosan, tapi juga kejujuran yang diecer pelan-pelan. Betul. Oke, selesai ya. Saya baca komen-komen netizen nih. Seperti apa komen netizen? Pasti rame nih ya. Oke, saya baca beberapa komen netizen. Dari tingkat pejabat sampai rakyat terendah, otaknya maling. Ya, betul. Setuju. Mental koruptor membudaya sampai bawah, sangat prihatin dengan negara ini. Wah. Semoga SPBU yang nakal dicabut izinnya. Rata-rata SPBU karyawannya bermain. Wah, di mana-mana mental koruptor. Bahaya ini petugas SPBU, wajib diusut pegawai dan SPBU-nya. Ini sudah merugikan konsumen. Mantap saudaraku, sebangsa dan setanah air. Ayo viralkan semuanya, jangan biarkan saudara kita yang suka curang terus hidup dengan kecurangannya. Udah banyak SPBU mencurangi pengisian usut tuntas. Korupsi di Indonesia itu sudah mendarah daging, tidak hanya pejabatnya, bahkan rakyat jelatanya juga korupsi. Setuju ya, ini setuju, ini fakta yang menyakitkan. Ya, yang punya mental korupsi itu bukan hanya pejabat, yang rakus itu bukan hanya pejabat, bahkan rakyat terkecil pun juga punya mental maling atau korupsi. Ini sangat miris ya, udah miskin, mental korupsi lagi. Hampir kebanyakan SPBU seperti itu. Saya yang sering mengalami tiap isi bensin. Rakyatnya juga maling, pengen pemimpin yang bela maling gitu. Dari tahun 86 saya bawa mobil juga motor. Semoga apa yang dicurangin dengan diri saya semoga menjadi amal jariah saya di akhir kelak. Amin ya Allah. Itu petugas SPU perempuan tapi otak maling. Lanjutkan aja lapor polisi. Konoha sudah krisis moral dari pejabat sampai rakyat terbiasa korupsi. Ya sawit. Tadi barusan saya isi motor saya Pertamax di sebuah SPBU di wilayah Tasikmadu, Karanganyar, Jawa Tengah. Saya suruh isi penuh dan keluar nominal 38.000 di LCD. Dan saya bayar pakai QRIS. Setelah petugas SPBU input nominal di mesin edisi dan minta saya masukkan PIN, saya cek nominalnya dan saya kaget. Di situ tertera 98.000. Malah dimasukkan harga 98.000 padahal cuma 380.000. Cuma 38.000. Ketika mau bayar pakai QRIS di edisinya di input harga 98.000. Wow. Ini kalau disalahkan, kalau ketahuan pasti ini nanti alasannya salah pencet, salah tekan. Lalu saya protes dan petugasnya minta maaf dan lalu dibetulkan angkanya. Saya tidak tahu apakah itu memang kebetulan dia salah input atau memang juga modus buat para pengendara yang kurang teliti. Suka nggak ngecek nominal di mesin edisi sebelum masukkan PIN. Hati-hati buat Bapak Ibu, kita harus selalu waspada. Perilaku abai kita mungkin sering diperhatikan oleh orang-orang yang ingin curang. Betul. Pekerja Pertamina maling semua. Ya, mulai dari pemimpinnya, mulai dari karyawan tertingginya mungkin ya, yang kemarin sempat viral di Oplos itu ya, itu kan menyeret dari petinggi-petinggi Pertamina kan ya. Ini pegawainya sekarang ya, pegawai terbawahnya ikut maling ya.
pantas dilarang keras mengambil video di SPBU. Ya mungkin ini karena ini ya salah satunya. Selain memang tidak boleh menyalakan handphone di SPBU katanya. Terus viralkan memang seperti itu tingkat pegawai SPBU nakal-nakal, ayo kita viralkan. Rata-rata pegawai SPBU maling. Udah salah, udah ketahuan masih lagi mau ngelak bermacam-macam alasan. Sudah basi, sebagai konsumen kita harus hati-hati walaupun nominal yang diambilnya kecil itu bukan masalahnya. Ini soal kejujuran. Oke. Ya itu dia komen-komen netizen ya. Memang saya setuju sekali bahwa di Indonesia itu mulai dari pejabatnya hingga rakyat terkecilnya itu bermental maling. Semuanya mental koruptor. Tidak semua tapi ya tidak semua. Tapi faktanya memang di Indonesia ini mulai dari pejabatnya hingga rakyat kecilnya itu punya mental koruptor. Ya tidak semua tapi sebagian. Sangat disayangkan udah miskin gitu ya. Udah hidup pas-pasan, niradab lagi, masih punya mental maling lagi ya. Itu double ya, double ketidakberuntungannya dalam hidup ini. Dan mungkin ya kalau customer itu tidak awas, tidak memperhatikan betul-betul, maka kita akan tertipu ya. Apalagi di saat-saat antri panjang, ini rawan penipuan karena kita itu akan terburu-buru ya, akan akan gegabah, terburu-buru, akan cepat pengen selesai gitu kan, sehingga kita tidak sadar kita ditipu. Ini kita harus mesti lebih awas lagi kalau dalam keadaan antri panjang ya. Jangan kemudian kita tidak peduli dengan struk yang kita terima, kita sesuaikan ya. Kemudian kita juga harus perhatikan tuh layarnya tuh ya, bergerak atau tidak, sesuai tidak dengan jumlah yang kita beli ya, mulai dari uangnya sampai jumlah minyaknya gitu. Dan sangat disayangkan nih dunia perminyakan, dunia Pertamina nih ya, mulai dari pegawai tertingginya, petinggi Pertamina sampai pegawai terbawahnya, semuanya mental maling. Dan itulah mengapa saya tuh lebih merasa aman, merasa lebih tenang membeli bensin di bensin eceran, di bensin di pinggir jalan eceran yang sudah ditaruh dalam botol itu. Saya lebih aman beli bensin di situ karena saya rasa tingkat penipuannya itu lebih kecil daripada beli di pom bensin yang seharusnya itu di sana lebih aman, tetapi malah di sana tempatnya para penipu ya. Aduh. Kalau begini sampai kapan Indonesia mau maju? Kejujuran itu sudah tidak ada artinya, ya. Ketidakjujuran, mental maling, korupsi itu ada di mana-mana. Seperti yang tadi dibilang, mulai dari pejabat hingga rakyat terkecil, semuanya mental korupsi. Di Indonesia kejujuran itu mahal sekali, apalagi di zaman yang serba susah seperti ini. Salah satu mereka melakukan korupsi ya, melakukan permainan di pom bensin. Salah satu faktornya mungkin karena gaji yang tidak begitu memuaskan ya. Saya rasa itu gajinya mereka merasa kurang. Akhirnya mereka mencari tambahan dengan cara menipu customer, melakukan permainan seperti tadi itu ya. Kedepannya dengan melihat video ini maka saya akan lebih hati-hati lagi. Ternyata modusnya tidak hanya seperti yang saya pikirkan selama ini. Banyak sekali modus mereka. Oke ya. Saya rasa mungkin cukup sekian konten pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.